Sikat, obrolan psikologi serius tapi tetap santai. Atau santai tapi tetap serius ya? Mana yang pas nih? Sikat, di episode ini kita akan seminar bisnis ya. Bisnis inspiratif, cerita-cerita menarik seputar bisnis. Salah ya? Judulnya, Pak Sutradara kasih saya judul asik nih. Demi untung nyawa dipertaruhkan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar inspiratif ya. Dimana bagaimana caranya jadi kaya dengan membahagiakan nyawa orang lain. Ini topik kita. Bagaimana caranya jadi kaya dengan mempertaruhkan nyawa orang lain. Bayangkan, hebat gak ya? Jualan makanan, kosmetik, kadaluarsa selama 9 bulan tanpa rasa bersalah. Hebat ini, gak gampang. Butuh latihan kayaknya. Mengurangi rasa bersalah dulu nih. Dan bahkan yang saya dapat informasinya, tanggal kadaluarsanya dihapus pakai thinner. Kreatif ya. Seperti biasa nanti kita akan bahasnya lebih jauh ya. Kok bisa gitu loh mikir kayak gitu. Atau mungkin ada ya yang mendengarkan podcast ini dan melakukan hal yang mirip-mirip. Semoga aja gak ada ya. Tapi mungkin aja ada. Dan kalau kalian mendengar podcast ini dan kalian melakukan hal yang sama, kalian mesti tonton sampai selesai. Seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog kita. Ibu Pauline silakan. Oke, terima kasih Pak Ber. Terima kasih juga Pak Sutradara. Kita mengangkat topik tentang sesuatu yang menyedihkan. Jadi orang bisa mencari keuntungan dengan membuat penderitaan ya pada orang lain. Kayaknya gitu ya Pak Ber ya. Betul, ini menarik ini tapi. Pinter dia, pinter. Cerdas. Ya. Kita akan langsung ya. Saya pingin tanya nih, karena udah gatel dari tadi pingin nanya. Bu Pauline kira-kira nih ya, gimana ya kok orang bisa konsisten jual barang beracun tanpa rasa bersalah? Ya, itu luar biasanya orang ini ya. Konsistennya oke, kok bagus bisa ya. ya? Tapi konsisten yang salah ini. Nah ini yang tidak benar nih Pak Ber. Jadi dia memilih sesuatu yang membuat dia untung gitu ya. Di sini kan ujung-ujungnya duit ya berarti ya. Tanpa melihat efeknya bahwa itu akan membawa hal yang membahayakan. Baik dari makanannya yang masuk ke tubuh kan itu makanan, minuman, lalu kosmetik, obat-obatan dan sebagainya itu. Itu yang luar biasa ya. Orang ini sangat-sangat berani menurut saya ya Pak Ber. Kira-kira dorongan psikologinya apa nih? Kok bisa? Ya karena 9 bulan ini lama loh. Kalau bertahan hidup 9 bulan lama, betul. Mungkin 1 hari ya jual makanan basi atau apa untuk dia bertahan hidup. Ini diulangi. Ya. Berarti nggak ketahuan nih Pak Ber. Nggak ketahuan dan kenapa dia bisa sampai terdorong melakukan hal yang udah jelas bahaya nih? Ya. Salah satunya karena superioritasnya yang tinggi. Superioritasnya yang tinggi. Dan karena superioritas itu kan banyak hal ya, banyak faktor ya. Karena merasa dia oke, dia hebat, dia menguasai. Mungkin dia pastinya kan dia menguasai produk ya. Karena salah satu skillnya untuk dia jual beli kan seperti itu. Nah, tapi dia ada beberapa hal yang dia lakukan secara curang, yaitu menghapus tanggal kadaluarsanya. Yang penting cuan masuk kan gitu. Yang penting laku. Tekanan ekonomi bisa jadi ini nggak? Bisa jadi dorongan nggak nih? Betul, sangat bisa. Karena tekanan ekonomi, superioritas, kemudian juga peluang ada. Dan kebetulan juga dia merasa mungkin sekali dia coba ikut kegiatan event-event besar atau apapun itu, sebulan 2 bulan kok aman ya, ya udah lanjut aja gitu. Oke, ini menarik nih ya. Asal nggak ketahuan, lanjut aja. Lanjut aja, ya. Berarti kalau udah urusan ekonomi, urusan moral masukin kantong ya. Ya sekarang orang tuh menghalalkan segala cara ya. Udah nggak ada moral, nggak ada etika, nggak ada empati ya. Bahkan simpati pun tidak ada. Jadi mereka ya melakukan apapun yang penting dia dapat keuntungan. Salahnya siapa nih Bu? Salahnya siapa ya?
Salahnya kameramen itu. Kan nggak ada kameramen nih. Ya, saya kadang mikir ya, Iya. kok bisa ya? Maksudnya itu kan udah jelas hal yang salah, Betul, bahaya. Ya. Dari ilmu pengetahuannya nih Bu, sejauh mana sih otak manusia itu bisa membenarkan kejahatan kalau itu jadi hal yang menguntungkan? Sejauh mana otak manusia apa? Bisa membenarkan sebuah hal yang jahat jika itu menguntungkan. Ya. Batasannya di mana nih? Sebetulnya abstrak ya, nggak ada batasannya ya. Kalau ini sebetulnya hubungannya dengan moral, ya moral itu salah satunya misalnya ya, misalnya dalam suatu produk itu kan ada batasan pemakaian ya, kadaluarsa dan sebagainya. Nah itu kan pastinya dari perusahaannya dan segala macam sudah memberikan tanggal. Nah itu kalau dipakai lebih dari tanggal tersebut mestinya sudah tidak layak lah, tidak layak makan, tidak layak minum, tidak layak pakai karena pasti ada efeknya. Nah itu yang menurut saya itu sudah di luar batasan dan itu sebetulnya sudah dianggap tidak benar, gitu. Kan karena kan orang tersebut juga apakah tidak memikirkan untuk adanya masalah ya, adanya efek kalau misalnya konsumen itu memakai ya nanti ada efek mungkin sakit atau apapun itu. Apakah dia sudah memikirkan ke sana apa belum ya Pak Ber ya? Kalau dari kelakuan sih mungkin udah mikir. Udah mikir. Tapi ya. kembali ya, Mestinya udah mikir ya. Manusia ini kan terbentuk dari dua hal dasar ya, belief system dan prioritas. Belief system ini apa yang diyakini benar. Kalau prioritasnya kita udah yakin lah, nomor satu dia pasti apa? Duit. Ya, ya betul. Nomor satunya apa? Duit. Sekarang kita masuk ke belief systemnya. Belief system ini kan apa yang diyakini benar. Ya. Ingat ya, nggak ada kebenaran yang benar-benar benar dalam otak manusia. Hanya apa yang menurut persepsi seseorang benar. Betul. Dan buat dia ini benar. Benar, ya. Nah, ini nih, berarti kan problemnya ada di belief system nih. Ya. Belief system ini kan terbentuk di usia masih sangat muda sekali ya. Yang kita tahu belief system terbentuk dari umur 0 sampai 6 tahun, diperkuat lagi umur 6 sampai 9, 9 sampai 12 ya. Dimana terjadi satu masa-masa penting ya. Kita sering sebut dengan ISE point ya. Initial sensitizing event penting, event sensitif yang terjadi di anak-anak usia dini, di mana akhirnya ini masuk ke bawah sadar dia, lalu menjadi sebuah kepercayaan yang dianggap benar. Oleh karena itu kan faktor lingkungan yang memberikan belief system ini sangat berpengaruh, mulai dari keluarga, orang terdekat, saudara, pendidik, semuanya masuk nih. Nah, berarti dia dididik di lingkungan di mana kejahatan itu masih bisa ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Iya. Nah, kalau ceritanya seperti ini, salahnya siapa nih? Lagi-lagi pendidik ya. Pendidik, lingkungan, keluarga, orang ya. tua. Nah, ini. Betul, semuanya menjadi faktor kesalahan. Ya kan ini sudah terjadi sampai dia melakukan hal itu kan berarti problem terjadi di masa kecilnya. Ya. Sama seperti kita lihat sekarang ya. Penjahat-penjahat dewasa problemnya di mana? Problemnya di masa kecilnya. Penjahat-penjahat remaja problemnya di mana? Ya di masa kecilnya. Kalau kecil jadi penjahat itu susah itu. Ada. Kalau itu udah jelas salah yang didik, salah yang biasa ada di sekelilingnya deh. Kalau yang seperti itu. Hanya saja kan kita kembali ya ke topik kita nih tentang belief system ya. Berarti ada kesalahan nih sudah. Program pikirannya salah, otaknya dia nggak pas gitu dikit. Ini bisa masuk cerita tentang moral disengagement nggak Bu? Ya, artinya moralnya yang sudah tidak ada lagi. Artinya dia secara etika, nilai-nilai hidup, nilai-nilai yang ada dalam secara umum, standarisasi itu sudah dia hilangkan. Dia tidak pakai itu. Artinya kan dia fokus pada keyakinannya. Dia masuk ke dalam persepsi masing-masing ya Pak Ber ya. Berarti ini secara moralitas sudah jelas nggak benar ya? Iya, nggak benar. Kan kalau kita pecah secara psikologinya ya teorinya si Bandura deh tentang moralitas. Yang pertama ada moral justification, di mana membenarkan tindakan atas nama tujuan mulia. Lagi-lagi. Kemudian membandingkan tindakan yang lebih buruk untuk merasa diri lebih baik. Ini mungkin dia ada kok yang ngerubah tuh obat
tanggal expirednya dihapus, banyak kok yang jual obat palsu tuh. Ya. Dia ngerasa lebih benar dari yang itu. Betul, betul. Ya. Bisa masuk itu Pak. Ya. Tapi itu banyak loh Bu, obat palsu. Dihapus expirednya. Terus habis itu ya banyak. Yang lebih kejam lagi yang jual-jual narkoba itu juga mirip-mirip kali. Pak sutradara mungkin tahu banget ya. Ambil di mana Pak biasanya? Lalu kemudian ya displacement responsibility ini juga masih teorinya Bandura ya. Di mana menyalahkan otoritas atau atasan. Ya kehidupan susah, aturan negara makin berat makin hari. Kalau nggak kita bikin hal-hal yang salah atau yang nggak bener gini nggak bisa makan nanti. Ya. Nah akhirnya cari lagi. Ya kan, abis itu ya ini kan pelakunya banyak orang, diffusion of responsibility, disebar. Ya ada beberapa lagi teori-teori dasar punya Bandura yang tentang moralitas ya mencari pembenaran lah intinya ya bahwa tindakan dia nggak sesalah itu. Ini juga bisa. Kalau kita lebih jauh ya, orang-orang seperti ini udah terlanjur salah ini Bu, secara belief system, enaknya diapain ya? Enaknya diapain nih? Ya. Kalau hanya sekedar dihukum diberi efek jera mungkin nggak jera. Mungkin nggak jera karena kondisi ini yang membuat seseorang menjadi kreatif ya. Ya. Kreatif ya. Kreatif, Menurut saya, inspiratif, besok beli dinner. Betul, karena gini, kondisi dia mungkin tekanan ekonomi, lalu dia melihat ada sesuatu yang bisa diperjualbelikan, walaupun itu sudah tidak layak dan segala macam muncul kan. Kan dari otak kita juga punya sesuatu bisa memunculkan kreativitas yang sebetulnya itu arahnya lebih ke positif, sebaiknya begitu, menguntungkan banyak orang, membuat orang lebih nyaman, sukses, sehat dan sebagainya. Tetapi yang namanya otak apa aja bisa. Yang penting bisa dijual dan orang yakin bahwa ini baik. Produknya juga baik, namanya juga basar ya. Yang namanya basar atau event-event seperti itu kan biasanya berdiskon ya atau murah lah. Nah, pengunjungnya kan pasti juga hanya berpikir satu hal, lebih murah nih gitu, murah. Yang penting murah dan ya nggak mau tahu kualitasnya seperti apa, dia nggak ngecek lagi ya, walaupun makanan minuman dianggapnya oke. Nggak mungkin dong orang menjual barang sudah kadaluarsa, sudah expired dan sebagainya. Oke. Itulah persepsi orang. Kembali ya, berarti pembeli kan juga nggak ngecek ya. Tapi nggak bisa dicek ya Bu, dihapus pakai thinner. Itu. Ya kan bahayanya di sana. Ya, ya. Jadi kalau secara belief system ini udah agak berat. Tapi masih ada harapan nggak sih Bu orang-orang yang belief systemnya udah kacau sejak kecil gini, diperbaiki lagi mungkin pakai murbaut, obeng mungkin diketok-ketok dikit. Masih bisa nggak sih Bu sebenarnya? Segala cara sebetulnya bisa, apapun itu ya. Tapi kembali lagi, apakah itu membawa efek jera atau tidak? Gitu. Berarti kalau itu kan ketanam waktu dia masih kecil nih. Ya. Kan sebenarnya kalau kita lihat dari sebuah teori. Sekali lagi teori ya. Karena kita nggak tahu sebenarnya. Teori ya. Satu ide bisa diterima oleh seseorang, bisa terekam di kepala kita, di pikiran kita dengan kuat dengan disertai sebuah tekanan emosi. Baik itu yang positif ataupun yang negatif. Contoh anak kecil kepleset, jatuh, kebentur, sakit. Ada rasa sakit, emosi sakit waktu dia lagi kepleset. Akhirnya dia tahu itu bahaya. Sebuah emosional sakit berbahaya, dia jadi hati-hati di sana. Ada juga dia berbuat hal baik nih di rumah, bantu orang tuanya, dipuji. Muncul perasaan seneng, perasa dihargai. Ketanam berarti kalau buat hal yang baik, positif dipuji. Berarti kalau buat hal baik itu senang. Nah kalau tadi dikasih efek jera. Kalau efek jeranya lebih sadis daripada traumanya, kira-kira bisa kehapus nggak sih Bu belief system lamanya jadi belief system baru? Nah itu tergantung ke kesadaran diri. Kesadaran diri, nilai-nilai moral, apakah itu ada? Kalau misalnya dari kecil memang tidak pernah diajarin tentang kesadaran diri, tentang tanggung jawab, tentang resiko, tentang integritas, tentang moral atau apapun ya nggak ada pengaruh sepertinya. Ya, tapi kalau dikasih trauma baru misalkan di tempat pendidikan gitu dipukulin gitu Bu biar jadi ketakutan itu besok nggak diulang lagi bisa nggak sih harusnya ini? Ya sebetulnya hukuman itu
sebaiknya tidak yang bersifat fisik ya, seperti yang mungkin sudah dilakukan beberapa ya, ada efek jerahnya bagaimana caranya menyadarkan orang tidak melakukan lagi, itu aja. Mungkin mengubah mindsetnya, pola pikirnya, lalu diberi keterampilan yang lain. Barangkali ya Merubah mindsetnya bisa. tanpa kekerasan fisik diapain Bu biasa? Kan saya di hutan taunya kalau salah tampar lu. Langsung eksekusi. Langsung dibina. Bina. Tapi cepat itu efek jerah langsung Efek muncul. jerahnya Trauma masa iya. lalu hilang. Kenapa? Betul, Kita kasih trauma baru. Ya sebetulnya sebanding ya dengan perbuatannya ya, karena ini kan kita nggak tahu. Kejam ini perbuatan Ibu. Itu kejam nih. Tapi orang-orang ini juga tidak serta-merta dengan sebegitunya menjual ya. Mungkin dengan product knowledge yang dia miliki tentang yang dia barang-barang yang dia jual, mungkin dia merasa bahwa efeknya ini tidak begitu berpengaruh. Mungkin ya bisa jadi. Nggak masalah kok. Saya kalau misalnya ketangkep pun saya akan bisa menyatakan bahwa ini pengaruhnya nggak begitu besar. Ya paling ya diare sebentar atau apa, atau nanti jerawatan kalau kosmetik ya dan segala macam bisa kok, ada pencegahnya juga, saya juga jual gitu. Jadi Gawat sekali. jadi itu. cari resiko yang rendah agar bisa diterima alasannya. Lagi-lagi ya teori Lagi-lagi. dasar pembenaran diri moral yang salah Ya. dibandingkan dengan resikonya kecil lah, nggak apa-apa. Ini Betul. banyak ya, hati-hati ya. Hati-hati. Oke, kita udah masuk ke tahap tentang awal tadi ya, tentang belief system yang udah mungkin berantakan sekali ya. Ini ditata ulang ya seperti tadi Ibu Pauline bilang, atau mau cara saya diberi trauma baru. Iya. Ya, jadi selama untung lah, mungkin dosa masih bisa ditunda ya. Kayaknya nggak perlu bikin pengakuan dosa sambil, atau bisa bikin juga kali ya mungkin di sebelahnya ya. Tempat pengakuan dosa sambil buka lapak beracun gitu. Oke loh, biar balance. Iya. Tapi 9 bulan cukup lama juga ya, artinya Lama. kenapa dengan 9 bulan itu baru ketahuan? Nah, Nah. pasti ada sesuatu. Kita akan masuk nih. Betul, betul. Kita akan masuk nih session selanjutnya kita. Ya. Tentang ya. 9 bulan kenapa baru ketahuan? Kita buang ketahuannya. 9 bulan bisa berulang terus. Kalau orang rasa bersalah ya, di masa pertama lah, sama kayak orang mungkin nggak sengaja dia berbohong gitu ya. Ya. Kayak saudara kita kadang mungkin bilang mau pulang ke rumah gitu, nggak tahu rumah siapa gitu kan. Tapi izinnya beda gitu. Pertama kali nggak ketahuan, deg-degan. Bisa gitu nggak Pak? Ya, awalnya pasti begitu, mencoba sesuatu pelanggaran yang baru pasti Deg-degan begitu ya? Deg-degan pasti ada. Yang kedua? Nah, kedua agak menurun deg-degannya. Agak mundur deg-degannya. Oh, ada yang beli nih, orangnya nggak ngecek lagi nih. Nah. Barcode-nya atau apapun dia nggak ngecek kadaluarsanya apa semua oke. Kalaupun ngecek kan mungkin dia bisa menimpali dengan segala cara ya. Namanya tukang jual obat ya, pasti pintar ngomong deh. Akhirnya kan kita cenderung mengulangi kesalahan atau mengulangi kejahatan Ya. yang kita tahu itu jahat, itu salah. Berulang, tapi seiring berjalan waktu terjadi namanya suatu proses yang disebut dengan desensitisasi moral. Ya. Dimana akhirnya kita semakin tidak peka karena kita merasa baik-baik aja, nggak ada yang lapor, nggak ada yang respon dan aman. Kita mulai membenarkan. Akhirnya proses ini menyebabkan seseorang yang melakukan kejahatan dan tidak terungkap, tidak terbongkar di awal, cenderung mengulangi lagi. Ini udah sama kayak bohong, orang selingkuh, sama aja berulang. Makin hari makin terbiasa. Pak Saudara tahu banget kali ya. Ini kan bahaya juga ya Bu ya. Iya. Jadi ini untuk mereka yang nggak sengaja melakukan kejahatan, akhirnya nggak kebongkar-kebongkar. Proses ini kan terjadi. Menyadarkan sebelum proses ini semakin jadi nggak peka gitu dia apa ini? Ya, agak susah ya karena kasusnya beda-beda. Jadi kalau hanya personnya sendiri yang memang punya kepribadian yang tidak baik, mungkin fokus di kepribadiannya saja. Tetapi kalau ini karena faktor lingkungan, memang lingkungan mendukung dan keluarga juga kondisinya pola asuh yang seperti itu, ya ini agak ribet. Karena yang diterapi, yang dikonseling banyak.
Jadi konseling keluarga nanti. Gitu. Karena mengkonseling satu orang, terapi atau apapun hanya sendirian, satu atau dua orang saja, tapi akhirnya waktu dia sudah selesai, dia balik ke keluarganya yang masih punya paham seperti itu, akhirnya dia akan bisa kembali lagi. Nah ini, hati-hati ya. Hal yang dulu mungkin awalnya dianggap aib, berbahaya, lama-lama jadi biasa aja. Karena sudah jadi terbiasa ya. Betul. Nah untuk teman-teman di luar sana yang sedang menonton podcast ini, kalau ada orang-orang di sebelah kalian yang benar-benar nggak peka orangnya, dalam artian kok nggak berubah-berubah gitu ya, ya mungkin aja udah dalam tahap ini ya, bukan dalam tahap ini. Dan ini sangat penting sebabnya sejak masa kecil itu ya pendidikan, sekali lagi pendidikan, pendidik, orang tua, tekankan pola didikan yang berbasis refleksi, merenungi, ada kesalahan apa yang pernah saya lakukan, ada hal negatif apa, ada hal positif apa, mencari makna, merenungi. Ini penting sekali. Dengan kita terbiasa ya, metode pendidikan yang berbasis perenungan, merefleksi kegiatan-kegiatan sebelumnya, ini bisa mengurangi dampak-dampak tadi. Kepekaan kita bisa pertahankan. Oh, kita tahu kita salah dan kita punya keinginan untuk memperbaiki kesalahan ini. Dan ini salah satu teknik yang bisa dilakukan untuk melakukan pemulihan ya. Empati yang udah mulai hilang belakangan ini. Kan banyak yang bilang dunia kehilangan empati katanya. Nah, ini mulai. Tema-tema ini penting untuk diangkat ya. Metode pendidikan berbasis refleksi. Di mana akhirnya si pelaku juga melihat dirinya, perspektifnya terhadap masa lalunya, kejahatan dia, diajak merenung lagi. Kan kalau kita salah-salah dia udah jelas salah. Toh sudah nggak bisa dirubah. Yeah. Tapi kita ajak sekarang dia merefleksi dirinya. Nah, kalau punya teman-teman, punya sahabat di luar sana yang bikin salah berulang terus, coba ajak dia merenung, ajak dia refleksi. Jangan salahkan dia, jangan marahi kesalahannya. Sudah terjadi. Tapi aja dia merenungi, cari apa yang membuat dia salah melangkah. Dengan seperti ini pelan-pelan empati yang hilang ini bisa dikembalikan sebenarnya. Tidak mudah, memang ini tantangan sekali ya. Apalagi ditambah tadi belief system yang butuh kekejaman trauma baru untuk bisa diperbaiki. Ini juga sama. Yang ini butuh repetasi ya, perulangan terus. Sehingga moralnya yang mungkin udah tinggal seperberapa itu pelan-pelan nanti akan bertumbuh lagi. Karena sejatinya kan sifat manusia itu baik. Nggak ada kok orang langsung lahir itu babynya jahat gitu. Kayak di film-film yang lahir langsung bawa pisau itu kan nggak ada. Ya kan? Yang membuat anak-anak akhirnya menjadi kurang positif di masa dewasa, menjadi yang disebut dengan penjahat di masa dewasa, adalah lingkungan yang membentuk mereka seperti itu. Nah, jika ini sudah terbentuk mau seperti apa? Ya kita bentuk ulang, kita model ulang, mulai dari memodel pola pikirnya tadi, belief systemnya diperbaiki, ditata ulang. Ada banyak sekali metode sebenarnya di luaran sana. Ya kan, ada yang bisa mungkin diselesaikan dengan cara-cara penanganan secara khusus oleh profesional. Lalu mulai secara empati dikembalikan pelan-pelan. Tidak mudah, tapi masih ada harapan sebenarnya ya. Saya melihat lagi ada kisah lain nih Bu, di balik kisah ini Bu. Iya. Ini cerita tentang uang Bu. Saya boleh tanya-tanya dikit nggak nih? Ya, boleh. Ibu Pauline, uang adalah? Uang adalah? Kesan pertama spontan. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Uang adalah benda yang kita butuhkan. Benda yang dibutuhkan. Sutradara, uang adalah segalanya. Ini calon-calon penjahat masa depan. Belief kita tentang uang membentuk bagaimana cara kita memperlakukan uang. Uang adalah apa tadi Bu? Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Nah di sini ya. Dulu sekali uang ada buat apa sih? Dulu sekali uang ada buat alat tukar, mempermudah kehidupan. Ya, betul. Tapi akhirnya semakin berkembangnya zaman ya, ideologi tentang uang, naik. Uang merupakan sesuatu yang makin hari makin berharga, bahkan melebihi harga sebuah nyawa. Sampai akhirnya ke evolusi kita ke Gensi, uang adalah segalanya. Wah ini udah evolusi sempurna ini uang di Gensi ini ya.
Ya jadi pernah nggak dengar orang yang disuruh mempermalukan diri, membuat tindakan apapun, kejahatan, mau? Karena apa? Ya karena ada ideologi ini nih. Uang adalah segalanya nih, gawat sekali nih. Demi uang. Besok-besok pakai kolor keliling-keliling lari. Dapat duit mau nggak Pak? Mau udah. Nah ini ya. Jadi ideologi uang ini juga. Uang ini jadi sesuatu yang belakangan agak bahaya. Karena konsep keuangan sudah mulai berubah drastis. Kan banyak orang yang bilang, atau mungkin kalau kita lihat peribahasa zaman dulu ya, tiap orang punya rezekinya masing-masing. Tapi kemajuan zaman yang semakin maju, menggerus mereka yang nggak punya uang, akhirnya membuat motivasi naik. Bukan rezekiku ada di sini atau memang rezekinya segini, berarti aku kurang berusaha. Bagus sebenarnya motivasinya. Hanya saja usahanya menghalalkan segala cara, termasuk jualan racun. Ya kan? Kira-kira uang ini kan belakangan berarti sudah kita bisa sebut sebagai sebuah agama baru lah ya, agama uang gitu. Semuanya memuja uang loh, nggak ada yang salah, uang adalah segalanya. Kalau dulu ya sang pencipta segalanya, sekarang berubah loh sebenarnya. Ini 11 saudara udah ganti. Besok mau daftar agama baru tuh, uang adalah segalanya, nih gawat tuh. Kalau udah sampai di level ini, di mana sudah mulai banyak yang menyembah uang, berarti ramalan-ramalan pemuka agama zaman dulu bener nih, ada zaman nanti di mana semuanya benar-benar bahaya banget. Ya, sangat-sangat bahaya. Ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri, hampir di semua keyakinan mempersembahkan pakai apa? Uang juga. Semuanya harus ada uangnya. Ya. Ini kalau udah gini diapain nih Bu? Saat uang sudah menjadi sebuah agama baru nih, bagaimana caranya nih? Ya, susah ya. Mau diapain? Oke, diapain? Disembayangin. Disembayangin. Disenyumin aja. Oh, disenyumin aja. Oh, gitu. Iya. Disenyumin aja. Iya. Ya, kalau beliefnya itu tentang uang sudah lebih dari 100%, ya akan sulit ya. Bagaimanapun apapun yang kita sarankan, apapun yang kita berikan nasihat, advice segala macam itu nggak akan masuk. Karena keputusan-keputusan yang dia buat itu sudah berdasarkan uang, arahnya ke sana. Jadi dia nggak mau tahu, mau itu salah atau mau benar atau apa, efeknya bagaimana, itu udah nomor sekian. Ya, sesudahnya. Tetapi uang segalanya, menurut Gensi gitu ya. Ini kan juga didukung Bu belakangan Bu, budaya flexing yang semuanya butuh duit ya Bu. Ya. Wah punya jet pribadi, kapan hari booming tuh semua pada punya jet pribadi, padahal semuanya pinjem ya. Iya. Gaya-gayaan punya jet, ngapain? Dan masyarakat kita suka lihat yang begitu-begitu. Ya. Kita ngobrol dikit nih ya tentang konsep-konsep uang. Ingat teorinya Maslow nggak nih Bu? Yang zaman dulu banget nih. Aktualisasi diri. Yang tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya. Mobil masuk kebutuhan apa? Sekunder ya kayaknya ya. Mobil Sekunder atau masuk tersier? kebutuhan tersier, ya. barang mewah. Oke. Akhirnya yang terjadi apa? Kalau punya mobil berarti orang kaya. Butuh mobil enggak kadang. Yang penting pamer. Ini nih. Teorinya Maslow nggak salah. Tapi saat ditranslate ke buku pendidikan kita, saya SMP atau SMA zaman dulu ya, teori ini mulai saya kenal nih. Akhirnya terjadi sebuah ya mungkin kekurang tepatan zaman itu ya. Entah sekarang udah diupdate enggak, saya kurang tahu kurikulum merdeka kita sekarang. Tapi akhirnya kayak mobil dan kawan-kawan ini masuk ke barang mewah. Kalau punya barang mewah berarti kaya. Ya. Dan mindset nih plus 062 ini ya, hobi banget kelihatan kaya biarpun aslinya nggak kaya. Yang penting bawa mobil, nggak bisa dirawat mobilnya. Kalau perlu beli yang tahun kuno dikit, yang penting bentuknya masih oke, pokoknya mobil. Mobil usia 10 tahun ke atas masih kececeran di sini. Yang biasanya di negara-negara maju udah jadi besi tua, di sini masih dibeli. Harganya tinggi. Kenapa? Karena mau tampil punya barang
Siar, Ya, mewah. tersier ya. Mobil punya, harga ratusan juta. Tinggal di mana? Ngekos. Belum bisa punya tempat tinggal, sandang, pangan, papan, ngepres, utang temen sebelah kamar. Tapi kendaraan punya. Saya bingung. Salahnya siapa nih? Kita nggak Salahnya mungkin diri- salahin yang bikin teori dong. Salahnya diri sendiri itu. Ya. Jadi cukup banyak ya belief system yang sudah ketanam ya sejak kita masih kecil ini yang membawa kita sampai di kondisi sekarang. Dan kengerian ini nanti 10 tahun lagi makin ngeri. Harapannya sahabat-sahabat Gen Z ini udah lebih pinter lah ya. Jangan terjebak seperti mungkin sahabat-sahabat kayak kita yang di milenial yang udah terlanjur salah belief system cukup banyak dan lagi-lagi nggak mau benerin diri. Apalagi para sandwich generation itu. Demi bahagiain orang tuanya, jual diri. Banyak. Ya. Lagi-lagi pingin memberikan kebutuhan tersier yang sandang pangan papannya sendiri aja masih susah. Agak miris nih lihatnya nih. Ya. Kita kembali ya. Uang. Ini yang mesti di reset dulu. Ingat uang bukan Tuhan, tapi alat tukar. Mulai diingat nih, uang bukan Tuhan, bukan segalanya, tapi alat tukar. Ya kan? Saat kalian masuk dunia penuh peperangan tuh uang gak ada nilainya, hanya kertas. Kalian gak bisa makan dengan uang. Tapi skill kalian bertahan hidup itu yang lebih penting. Oleh karena itu kalau mau investasi yang besar, pendidikan. Pola pikir itu yang diperbaiki, belajar, sekolah. Saya agak miris lihat banyak anak-anak yang awalnya mungkin gak ada biaya kerja. Setelah punya uang gak mau sekolah, keenakan kerja ya hidup kalian sampai di sana. Karena kalian kerja dapat pengalaman, dapat keterampilan. Tapi kalian gak naik level pendidikan. Buat apa pak sekolah? Mendingan punya mobil mewah. Nah itu pemikiran-pemikiran primitif. Hati-hati ya, kalian sudah modern. Gantilah pola pikirnya. Atau kita mau terus-terusan nih mungkin jadi negara tertinggal ya. Untuk orang-orang yang masih pikirnya itu yang penting punya barang mewah, mobil mewah, tempat mewah daripada poles otak. Hati-hati. Kalian akan tergerus oleh zaman. Kalau kita lihat sekarang ya komputerisasi udah di mana-mana. Kalau dulu jaga tol masih manusia. Sekarang jaga tol Mesin. sudah mesin. Kalau kalian dulu level penjaga tol kalian nggak naik ya selamanya nanti kalian akan diganti. Kalian nggak tahu kerja apa. Industri-industri padat karya yang pakai tenaga manusia sudah mulai tergerus oleh industri sekarang. Manusia yang dipakai nanti lama-kelamaan lebih banyak di mana sih? Pola pikirnya, otaknya. Jadi kalau mau latihan, mau belajar ya sekarang waktunya sebelum kalian benar-benar sudah ketinggalan. Ingat peribahasa zaman dulu. Saat kita membuang-buang waktu ada masanya kita yang dibuang oleh waktu itu sendiri ya. Karena kita nggak ikuti perkembangan zamannya. Riset lagi belief tentang uang. Uang cuma nilai tukar. Punya uang banyak, punya nilai tukar banyak. Bukan punya uang banyak kamu jadi dewa atau kamu jadi Tuhan. Kayak raya bisa atur semuanya, nggak bisa. Itu sudah lewat. Itu pemikiran zaman revolusi industri lah tahun-tahun dulu. Kita akan masuk lebih dalam lagi nih. Tadi kan kita udah bahas mulai dari belief systemnya, moralitasnya. Kemudian cerita tentang tadi uang jadi segalanya. Kita masuk nih. Konsumennya kira-kira salah nggak sih Bu? Konsumennya dalam hal ini Kan harusnya curiga nih, beli Betul. barang terlalu miring. betul. Apalagi ini barang yang dimakan, barang yang dimasukkan ke tubuh, dipakai Betul. di tubuh. Tapi asal murah, Ya. sikat aja. Nah itu, karena ketutup ada kata murah ya, beliefnya adalah murah dan mungkin enak gitu ya pada saat itu ya, jadinya akhirnya membelilah. Sehingga sebetulnya manusia kan diberi potensi untuk dia bisa kritis dan sebagainya, tetapi itu akhirnya hilang atau terhapus atau ketutup ya dengan kata-kata yang ditampilkan, yang menarik, yang membuat keinginan membeli itu besar, sehingga semua yang dimunculkan itu harus teliti lebih dulu dan segala macam itu tidak ada di sana. Nah, Gitu. ini ya hati-hati ya. Apalagi kita dibanjiri oleh iklan-iklan yang besar-besar tulisannya murah, 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 murah. Di mana-mana murah. Ya. Ya akhirnya semurah hidup kalian lah ya.
Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai kita normalisasi kebodohan massal ya lewat yang penting hemat, yang penting murah. Nah ini hati-hati. Cari yang hemat bagus. Tetapi kalian harus ingat nyawa kalian, badan kalian itu tidak murah. Karena nanti kalau sudah terjadi keracunan, terjadi kesakitan di masa depan itu lebih mahal. Tapi ada BPJS, Bu. Ya kalau nggak parah ya. Ya, ini mesti hati-hati ya. Kalau beli makanan rasanya yang kurang enak, asal banyak, murah nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau rusak jangan dibeli, ya kan? Mulai kurangilah, cari barang yang penting murah. Mulai ganti mindsetnya lah. Beli barang yang dibutuhkan bukan diinginkan. Pinginan manusia itu nggak ada habis-habisnya. Kalau kalian kejar barang yang pingin aja itu ya selalu muncul lagi lah. Pingin A, pingin B, pingin C, pingin D. Serakah kali kayak manusia ini. Untung saya bukan di dunia manusia kayak. Di dunia kami makan cukupnya. Beli satu cukup sudah. Kalau di dunia manusia kan beli satu kurang, disimpan dulu buat besok atau enggak beliin teman, saudara, keluarga semuanya dibeliin. Padahal dia lagi susah hidupnya. Itu empati atau Gengsi. gengsi? Nah ini hati-hati ya. Empati dan gengsi ya. Beliin orang lain karena gengsi mending nggak usah. Apalagi kalau kalian masih susah, kecuali udah ya cukup aja. Kalau masih susah nggak usah gaya-gayaan. Ini terkenal nih. Udah susah gaya lagi. Nggak apa-apa susah yang penting sombong gitu ya. Udah susah sombong lagi besok nyusahin orang hidup kalian. Serius. Jadi hati-hati sekali di sini. Ingat pelanggan juga punya kesalahan di sini. Karena nggak teliti, nggak hati-hati. Ya. Kata yang penting murah tuh mulai dikurangi sekarang. Yang penting butuh, beli tidak perlu banyak, beli sesuai kebutuhan. Jangan buang-buang barang, produk, makanan atau apapun itu belilah sesuai kebutuhan. Jangan mumpung murah, ini buang kata-kata itu jauh-jauh. Nanti hidup kalian jadi murah juga ya. Ya, tapi masalahnya gini Pak Ber. Kebetulan barang yang murah itu adalah yang dibutuhkan. Nah, bagaimana itu? Diteliti. Jadi memang perlu butuh itu. Oh, kebetulan kok ikut datang ke pasar ini dan dia mendapatkan apa yang dia cari. Mungkin dia udah scroll di mana-mana, mahal-mahal dan sebagainya lah. Ini kok dapat yang murah. Kalau Mumpung harganya nih, terlalu nah, jauh miring murahnya, berarti mestinya ada patut curiga sesuatu. ya. Betul. Oke. Iya. Dulu sempat digaungkan loh, be a smart buyer. Dulu. Tapi belakangan jadi hilang. Yang penting murah. Iya, nggak ngaruh deh. Bayar-bayar udah mulai ditempelin iklan murah, tiap buka scroll murah. Nah ini hidupnya jadi murah. Jadi nggak smart, jadi bodoh juga. Ingat ya, jangan membodohi diri kalian, apalagi memurahkan diri kalian ya. Beli barang murah bagus, tapi lihat kualitinya. Daripada beli barang yang murahan, mending beli barang yang cukup baik, tapi tidak perlu banyak-banyak sesuai kebutuhannya. Ya belajar mandiri ini penting ya. Kan kita punya budaya di mana kadang kita ingin menyenangkan orang terdekat, bantuin orang terdekat dengan cara kasih ikannya, bukan kasih pancingnya. Akhirnya kita mendidik lingkungan super manja yang nggak bisa apa-apa. Ini cukup banyak loh terjadi. Mungkin di kota besar udah berkurang ya, udah lebih smart ya. Di daerah-daerah masih banyak loh. Keluarganya dibantu, kakaknya, adiknya semuanya dibantu. Nanti sudah menghasilkan atau melahirkan lingkungan penuh beban, dia komplain. Ya. Kenapa harus aku yang menanggung semuanya ini? Ya salahmu sendiri lah. Orang kalian yang mendidik lingkungan yang jadi super manja seperti itu. Kadang ya dengan kita bilang tidak bisa bantu, itu kita udah membantu seseorang untuk dia belajar bantu dirinya sendiri. Kelihatannya kayak tega gitu. Tapi itu kalian hebat. Kalian pendidik namanya. Karena kalian tidak membentuk lingkungan super manja di sekeliling kalian. Selama orang itu masih bisa makan, yaitu dia masih bisa bantu dirinya sendiri. Kalau udah yang di pinggiran jalan, yang di pinggiran jalan juga banyak tuh. Yang dikit-dikit angkat tangan minta Pak. Jangan dikasih panggung. Kalian kasih panggung, kalian mencetak masyarakat yang penuh pengemis. Ya kalau kita yang mencetak, kita yang memberi. Dengan kedok apa tadi? Moral. Kan membantu itu baik. Ya bantu yang tepat. Ya kan? Bantu yang tepat. Masuk nih, kita masuk lanjut nih Bu. Iya. Ini cerita tentang etika nih sekarang nih. Oke.
bagaimana cara untuk bisa ya mengedukasi nih masyarakat secara garis besar bahwa pentingnya etika nggak cuma asal cari untung. Apakah dengan seminar-seminar atau mungkin dengan acara-acara atau seperti apa nih Bu? Kalau dari sudut pandang psikologi atau dari gerakan-gerakan para psikolog yang belakangan kan bergejolak nih, psikolog mulai banyak lagi naik daun. Biarpun agak ada yang berbahaya juga ya, banyak psikolog-psikolog yang salah jalan tapi booming terkenal. Antara realita sama teori itu nggak seindah itu, iya memang. Oleh karena itu jangan sebar realita palsu apalagi teori salah ya. Ini dari psikolog yang udah jelas nih. Iya, kalau menurut saya sih meningkatkan kesadaran diri bahwa hidup kita tidak hanya satu hari ini aja. Ya, kalau kita lebih banyak mengkonsumsi barang-barang instan, murah seperti yang dibilang Pak Ber tadi, ternyata memang membuat hidup kita sendiri menjadi murah gitu. Kita tidak menghargai diri kita, pribadi kita, badan kita, tidak membuat kualitas diri kita menjadi lebih baik, malah makin merosot karena sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, pikiran kita dan segala macam adalah sesuatu yang tidak berkelas, tidak berkualitas, yang murahan. Yang itu juga akibatnya menjadi tidak long time ya, maksudnya seperti itu. Jadi kita harus mereka harus diberi kesadaran bahwa hidup kita masih panjang. Kalau kita ingin masih menikmati kehidupan yang baik bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita, lalu juga membentuk keharmonisan, kita harus menjaga semuanya. Termasuk menjaga kualitas diri kita, memperbaiki kehidupan kita, kepribadian kita, komunikasi kita, juga menjaga kesehatan kita. Baik kesehatan mata, ya, kesehatan mata karena saya pikir itu semuanya dilihat kan, ya, ada sesuatu yang bagus, menarik, murah. Nah, itu. Kesehatan panca indera kita, kemudian kesehatan badan kita, kesehatan pikiran kita, dan sebagainya. Dan kita harus terus-menerus mengedukasi itu bahwa kesadaran diri untuk hidup panjang, hidup lebih sehat, itu harus ada pada diri seseorang. Karena kalau yang kita konsumsi sesuatu yang tidak berguna hanya untuk kehidupan saat ini saja, atau 1-2 hari sudah nggak ada, nah kita kan nggak tahu siapa yang mau tanggung jawab. Tapi kesadaran untuk kita bisa hidup lebih jauh, lebih panjang bersama, membentuk kehidupan kebahagiaan dan sebagainya, tentunya kita akan memasukkan asupan-asupan yang lebih baik, yang lebih bernutrisi, yang lebih berkualitas gitu. Nah, kalau kita punya mindset yang seperti itu, tentunya kalau ada bazar ya boleh, nggak apa-apa datang aja. Tapi dari situ kita bisa memilih dan memilah ya. Mana yang betul-betul menjadi kebutuhan positif bagi kehidupan kita. Itu Pak Ber. Luar biasa nih Ibu Pol, ini pesan-pesannya didengar ya, ini penting banget untuk kalian para buyer ya. Be smart lah. Berarti saya mau kasih pesan untuk teman-teman juga deh. Kalau diantara kalian yang nonton podcast ini ya, masih bisa tidur nyenyak setelah jualan barang rusak, bilangnya nggak rusak, jualan makanan busuk, atau benda expired, masih bisa tidur enak. Kita harus akui satu hal ya. Mungkin bukan mereka para penjual yang kurang akal ya. Tapi mungkin kita semua yang sudah terlalu lama membiarkan kebodohan berjemaah jadi budaya kita lah. Kalau sampai ada yang bilang yang penting untung dulu, urusan nyawa nanti. Maka selamat datang di kondisi masyarakat yang udah hampir nggak tertolong lagi. Di mana rasa bersalah dianggap lebay dan empati dianggap jadi penghalang rezeki. Jadi untuk teman-teman di luar sana ingat pesan ini ya. Kalau episode ini bikin kamu nggak nyaman karena kamu ternyata juga pelaku-pelaku jualan barang rusak, menipu di luaran sana dengan berbagai macam alasan pembenaran kamu, dan kamu jadi nggak nyaman lihat podcast ini, berarti bagus. Artinya kamu masih sedikit punya moral. Semoga moralnya meningkat, semoga. Dan sekali lagi ya, apa yang kita bahas di sini adalah persepsi sudut pandang terhadap sebuah kondisi dari sudut pandang psikologi. Kita lihat sama-sama. Semoga yang kita bahas di sini membawa hal yang positif, membawa makna yang baik, sudut pandang yang baru. Amin. Selamat datang kembali di Psikiat Podcast, podcast yang kalau kamu dengar sekarang sambil scrolling lalu pakai pay letter, mungkin kamu bisa nyelamatin nyawa kurir dari cekikan berikutnya.
Hari ini kita mau bahas fenomena luar biasa ya. Luar biasa berarti keluar lebih biasa. Salah ya? Di luar biasa aja. Sesuatu yang luar biasa padahal sebenarnya ya ini benar-benar luar biasa, kelam ya. Tentang kurir-kurir tidak berdosa yang jadi korban gengsi kaum rebahan yang tampak kaya. Tampak kaya berarti para miskin yang modalnya dari utang tapi beli barang terus. Dan bersama saya hari ini tentu saja partner yang seperti biasa penuh empati, baik hati, psikolog kita Ibu Pauline, silakan. Oke, terima kasih Pak Ber. Wah, udah awal-awal udah disanjung ya, dan tidak sombong jangan lupa ya, sama pintar menabung. Pakai pay letter nggak nih Bu? Pakai pay letter. Pernah cekek-cekek nggak? Aduh, enggak lah. Enggak, tidak sampai ke sana. Ya. Ke sana belum kepikir ya. Belum kepikir ya. Cuma yang memprihatinkan ya, sangat-sangat memprihatinkan kenapa ini bisa terjadi. Ya. Oke Pak Ber, apa yang harus kita bahas nih? Jujur ya Bu, mau tanya. Oke. Saya ini penasaran sama dunia manusia yang makin hari makin luar biasa ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam kepalanya orang yang sampai bisa bilang, wah HP-nya KW nih, cekek kurirnya. Itu bukan emosi pendek lagi, bukan sumbu pendek lagi. Itu udah kusut kali isi dalam kepala. Itu kenapa ya? Iya, mungkin karena banyak faktor yang mempengaruhi ya Pak Ber ya. Jadi ada misalnya faktor emosi. Jadi di situ mungkin dia pernah karena tidak sesuai atau yang diinginkan itu tidak pas segala macam ya. Pertama, kalau orang merasa seperti itu biasanya awalnya adalah kecewa ya pasti ya. Secara normal itu akan ada ya perasaan-perasaan yang muncul, kecewa, lalu marah atau apapun itu. Lalu faktor yang lain juga karena faktor sosial bisa jadi karena mungkin orang-orang di sekitarnya juga biasa melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan fisik, bisa jadi gitu di lingkungannya. Bagaimana kita melihat? Nah, kalau melihat ya lingkungannya, daerahnya, barangkali memang di sekitar itu orang tuh sudah terbiasa dengan melakukan kekerasan fisik. Kalau mereka tidak suka, mereka tidak setuju, mereka tidak puas, apapun itu. Kemudian juga ada faktor lain yang biasanya juga muncul, yaitu faktor psikologis, di mana mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Mengontrol secara emosi, mengontrol secara pengendalian, mengontrol pikiran juga mungkin. Ya. Lalu juga kemungkinan ada traumatis di masa lalu. Jadi mungkin pernah mengalami hal-hal yang sedemikian, yang sama, ya, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai, lalu akhirnya tanpa sadar muncullah ya recall peristiwa-peristiwa tersebut, lalu dia melakukan kekerasan fisik gitu. Ini dorongannya berarti sadar atau bawah sadar nih Bu kira-kira? Sadar sih. Sadar ya? Iya. Kalau dia sadar itu. Berarti bukan dorongan bawah sadar untuk cekek gitu ya. Kita berarti nggak bisa bilang trauma kalau dia dorongannya sadar nih. Dia sadar nih cekeknya. Ya, mencekeknya dia sadar, tapi dia tidak bisa mengendalikan. Yaitu tadi banyak faktor ya. Di antaranya ada kontrol diri, kemudian mungkin trauma juga. Ya banyak hal sih yang bisa kita masukkan dalam sebagai variabel itu. Termasuk juga di lingkungan tadi seperti apa ya. Kalau lingkungannya juga terbiasa dengan main kekerasan fisik ya itu. Pengaruh lingkungan berarti ya. Dia dibesarkan dengan kekerasan kemungkinan ya. Betul, pengaruh pendidikan juga ada gitu ya. Mungkin di dalam keluarga atau di sekolah atau dimanapun ya kurang ada kontrol diri. Semuanya berkaitan ya sepertinya Pak Ber ya. Untuk mengurangi dampak-dampak yang terjadi di kepala orang-orang yang seperti ini nih Bu. Kira-kira kalau udah kayak begini kan udah keterlaluan ya. Iya. Kalau kita mikir ya sadar secara logika gitu ya. Yeah. HP-nya nggak cocok, masa kurirnya yang dicekek ya. Yeah. Yang jual lah yang dicekek. Mahal kali ya beli tiket cari yang jual. Atau memang hanya pelampiasan aja, kebetulan kepicu ya seperti yang tadi Bu Pauline bilang dan terbiasa dengan kekerasan. Kalau terbiasa dengan kekerasan berarti dididiknya pakai kekerasan nih. Salahnya siapa lagi nih? Balik kembali. Pak Sutradara seneng sekali nih kalau udah salahin orang tua nih. Jangan-jangan ya.
Hati-hati ya, ajarin anak dengan kekerasan, salah dikit tempeleng, salah dikit pukul ya. Besok anaknya jadi kayak gini nih. Gak salah anaknya belajar dari lingkungan yang seperti itu. Oleh karena itu penting sekali membesarkan anak-anak di lingkungan yang sehat. Karena kalau enggak ya jadinya begini, cukup ngeri juga. Iya. Dan tadi seperti Ibu Pauline bilang, banyak faktor yang mempengaruhi. Ya kan, kalau cuma karena salah HP-nya aja nih, nggak mungkin. Pasti ada banyak yang menumpuk, ketemu tempat pelampiasan. Iya. Mungkin kebetulan kurirnya nggak terlalu besar badannya kali ya. Iya. Cekek. Berarti sahabat-sahabat kurir di luar sana, besarkan badan kalian biar aman. Biar nggak berani. Iya. Oke, kita kembali nih. Tadi kita lihat dari sudut pandang yang mungkin terjadi di dalam kepala mereka ya. Saya baca cerita dikasih sama sutradara saya nih. Tumben-tumben sutradara mulai angkat topik serius lagi, nggak cabul ya kali ini. Sukaan sutradara nih. Nggak ya, kita kembali nih. Kan kita sekarang hidup di zaman ya Bu ya. Dimana kata aku harus tampil keren lebih penting daripada aku harus makan hari ini. Seberapa parah sih Bu kondisi psikologi manusia zaman sekarang untuk sebuah pandangan keren gitu. Iya. Apakah pengaruh budaya flexing ini udah ke kesehatan mental sudah hancur atau karena memang tokoh-tokoh di luar sana yang mereka puji-puji itu yang sukanya flexing itu yang merusak masyarakat kita. Iya. Kan ini yang flexing banyak nih mulai dari public figure, tokoh-tokoh pemerintahan flexing tampilnya bukan yang baik tapi tampilnya yang mewah. Masyarakat rusak mentalnya karena seperti itu. Ini gimana nih Bu? Betul. Saya pikir yang kedua ya, karena pengaruh yang kedua jadi pengaruh flexing, pengaruh apapun itu yang viral-viral semuanya membuat orang tertarik ya. Dengan apalagi dengan barangnya bagus, murah. Nah, akhirnya gimana Yang caranya untuk menaikkan gengsi ya. Ini Bu, harga belakangan diri. Bu, mereka yang miskin itu ya lebih suka pakai barang palsu, ngakunya asli. Ini gimana nih? Ya yang penting tampil kan, waktu dilihat orang, wah ini ada merek tertentu, walaupun ya KW-KW lah banyak seperti itu. Tapi kan di situ kan ada rasa harga dirinya naik, ya, martabatnya naik. Wah udah bisa beli ini nih, beli itu nih, gitu. Tuh. Kejujuran diri masuk nggak nih Bu? Enggak. Kan Sudah nggak jujur ya saya- semuanya, walaupun mau palsu, mau harga murah, mau apa, dibilang apapun ya dia mungkin mendingan rasa, apa adanya ya. ya, Mendingan, tapi sebetulnya kalau begitu. mendang-mending itu repot Bu. Saya ambil sedikit nih cuplikan Iya. kata-kata Bapak KDM nih. Ya kalau udah miskin ya sudah ngaku aja, nggak perlu nunjukin kaya, nanti nggak bisa jadi kaya. Masuk nggak sih benernya? Ya, sekarang itu untuk orang jujur, untuk orang mau terima apa adanya memang tidak mudah. Karena begitu banyak di luar sana pengaruh-pengaruh ya, yang negatif atau apapun itu, sebetulnya mungkin baik ya, menjaga penampilan, mungkin ya, supaya orang juga lebih menghormati, mungkin gitu ya. Cuman kadang-kadang saya lihatnya juga kebablasan jadinya ya. Karena sudah tahu kondisinya, kemampuannya seberapa, tapi tetap nekat. Ya, tetap nekat beli ini itu, bahkan berhutang pun mereka lakukan untuk bisa memperoleh barang-barang tersebut. Yang penting kan keren dulu. Ya, itu dah. Yang penting keren. Ini udah parah nggak nih kondisi mental kita? Kalau Ya, sampai sangat kayak begini. parah, sangat parah. Ya, menurut saya sangat parah karena efeknya itu bukan hanya barang saja ya. Ternyata korbannya juga banyak. Ya, ojol-ojol tersebut yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, dia hanya mengantarkan, dipikirnya juga mungkin suatu pekerjaan yang aman ya, karena ini tidak berhubungan dengan manusia, tidak mengantarkan penumpang dan sebagainya, tetapi mengantarkan barang, tetapi ternyata kok ya masih ada masalah seperti ini. Ya Gitu ini kan, bukan- udah sudah di tahap kritis juga ya. Iya, iya. Kan iya. belakangan booming tuh. Barang kalau orang searching cari aslinya mahal, langsung cari KW-nya. Kenapa nggak cari model lain yang juga bahan bagus gitu ya? KW yang penting bentuknya mirip gitu. Laku banget kayak di tempat kita nih. Iya. Salahnya siapa nih Bu? Salahnya pembeli. Ya, bentar, kalau bentar. pe- Sebelum kita lebih jauh nih. Oh. Saya mau tanya dulu nih. Sebagai kan di dunia saya nggak ada tuh barang KW asli nggak pakai baju. Pakai sih. Gratisan. Saya noleh ke sutradara saya pertama nih. Pernah beli barang KW nggak Pak? Pernah beli barang KW, pernah.
Kenapa? Salahnya orang tua lagi nih. Dibeliin orang tua ya. Oke kan itu karena tidak mengerti. Pernah nggak keinginan sendiri nih? Nggak bisa beli asli ya beli KW aja. Enggak, beli barang lokal. Beli barang lokal ya. Nah ini cinta produk dalam negeri nih. Pato dicontoh, kasih tepuk tangan nih sutradara kita. Daripada pakai yang KW, pakailah produk kita sendiri. Kualitas kita punya produk sekarang nggak kalah kok. Ya kan daripada kita nembak merek segala. Berlanjut nih ke Ibu Pauline nih. Iya, Pernah beli barang KW nggak Bu? pernah. Kenapa? Saya sebetulnya tidak melihat mereknya, saya melihat fungsinya. Nah itu setelah nyampe itu ternyata barang KW ataupun itu saya sih nggak peduli sebetulnya. Tidak peduli barangnya KW atau tidak, tapi saya banyakkan melihat fungsinya. Oke, nah Oke. ini nih. Berarti fungsional. Ingat beli barang bukan keinginan tapi kebutuhan dan fungsi. Ya. Saya pribadi sih pilih barang second dan KW ya. Lebih murah. Sama dong. Sama dong. Secondnya KW lebih murah lagi daripada KW. Second dan KW. Iya. Iya masuk akal. Oke. Jadi searching itu gampang. Cari barang X, KW, second. Wah, murah. Betul. Kan fungsinya. Iya, betul. Oke kita kembali itu nggak fungsi ya, biasanya kualitasnya memang buruk banget tapi kalau mau tampil juga nggak bisa tampil karena udah jelas KW dan bekas itu biasanya berantakan. Yang penting murah lah ya. Oke kita kembali nih. Kenapa ya Bu? Ini kan kurir jelas-jelas cuma nganter barang. Iya. Para kurir yang mulia ini lagi nganterin barang, tapi kenapa malah jadi samsak emosi orang? Apa karena mereka para pembeli itu ya, yang mungkin aja bayarnya pakai pinjol itu ya, kok pinjol? Pindar sekarang, pinjaman daring sudah dihapus sama OJK, nggak boleh. Berubah jadi daring tapi ya sama aja kejam. Apakah karena para kurir ini dianggap lebih rendah, direndahkan, akhirnya dipukulin gitu? Karena jelas-jelas sebenarnya kan sama-sama manusianya. Iya. Dan itu bukan kesalahan dia, tapi kenapa dia yang jadi sasaran? Apakah Iya. cara kita menghargai manusia sudah benar-benar turun? Katanya kan kita orang timur, di mana sopan. Kenapa kebablasan kayak begini? Ya, ya itulah makanya karena orang sudah apa ya? Pertamanya dia karena mendapatkan barang yang tidak sesuai, tentunya dia kecewa, lalu marah. Nah, kemarahan itu yang dilampiaskan satu-satunya yang ada di situ adalah kurirnya. Ya, tentu bukan orang lain karena dia yang mengantarkan barang tersebut. Mau tidak mau, sehingga akal sehatnya sudah tidak berfungsi lagi. Mau bukan dia yang salah dan sebagainya, ya dia kemarahannya yang penting terlampiaskan. Nah itu yang nggak ada kontrol. Tidak ada kontrol, yang mungkin juga kurang pendidikan, karena faktor emosi, kecewa, marah, lalu juga yang saya lihat sih lebih banyak juga karena banyak dukungan orang di situ yang mungkin melakukan hal yang sama, ya. Kalau secara pendidikan dia kurang untuk bisa mengontrol diri dan didukung lingkungannya juga sering melakukan kekerasan fisik, nah sudah. Ini kan sering nih, profesi layanan lain juga banyak jadi korban. Kasir diomelin, driver dicaci, semuanya kena. Ya, Ya kan? betul. Apakah karena merasa konsumen lebih tinggi? Padahal kan kadang nggak paham ya. Ya kecuali mungkin lalai ya. Tapi kalau nggak lalai, ya kan apakah boleh dicaci maki, habis itu boleh digebugin gitu kalau mungkin kasirnya salah, padahal mungkin yang ambil barang salah dan itu di luar jobnya dia. Apakah pelanggan itu boleh caci maki dan boleh pukul-pukul gitu ya? Tidak boleh. Sama Ataukah sekali memang tidak mungkin boleh. ya? Kan udah ada tuh konsep pembeli adalah raja. Peribahasa ini nih yang bikin masalah nih kayaknya. Ya. Hapus aja kali ya. Betul. Ya. Yang bikin peribahasanya siapa nih? Merusak masyarakat kita nih peribahasa nih. Nah itu yang satu kalimat yang membuat orang juga merasa harus dilayani dengan baik, ya. Dengan baik itu ya sopan, ya sesuai barangnya dan sebagainya. Kalau tidak sesuai kebutuhan dan tidak dilayani dengan sopan atau apapun langsung keluar hal spontan seperti itu. Secara psikologinya nih, Secara psikologis. kalau kita balik nih Bu, pelanggan datang nggak sopan, ya kan? Ya, Yang melayani sopan, oke. balas lagi nggak sopan, dibalas balik, salah nggak? Sama-sama nggak sopannya. Menurut saya kembali ke pribadi orang ya. Lebih baik tetap kita sopan, lakukan kesopanan. Ya.
respon apapun yang orang terima bukan tidak sebaiknya dia membalas seperti itu. Kalau ditampar sopan, tampar lagi gitu kali Bu. Nah, kalau ditampar jangan tampar lagi karena pasti tinggal laporin aja. Kan terbukti sering kali pelanggan bikin masalah, kasir jadi korban, security jadi korban, akhirnya kena juga, lapor juga nggak bisa kadang. Berlarut kasus-kasus seperti ini karena dirasa hanya laporan kecil gitu, nggak diperpanjang kalau nggak diviralin. Ya. Apakah ini akhirnya membuat mereka yang bergerak di layanan jasa, ya kan, akhirnya mulai kecewa dengan perlindungan mereka yang rendah sekali. Secara psikologi manusia pasti ada perlawanan lah secara mental. Ya. Tapi mereka berusaha sabar loh. Kurir-kurir tadi jelas itu, palam hati pasti marah, jengkel karena mereka menunaikan tugas dengan baik, nggak ada salah. Betul. Tapi dipukulin oleh sesuatu hal yang sebenarnya bukan bagian dari tugas dia memastikan barang itu asli atau palsu. Ya. Ya kan? Apa boleh nanti kurir sebelum kirim barang buka dulu ya, bongkar barangnya, cek dulu oke asli baru saya kirim, daripada dipukulin. Ntar kena lagi kurirnya. Membongkar barang penjual atau pelanggan tanpa izin dari penjual dan pembeli, salah juga. Ya. Nah, ini yang saya nggak tahu caranya ya, karena sebetulnya semua itu ada di pihak penjual ya. Haknya penjual dan dia punya aturan apapun itu, mungkin tidak ada yang cross check lagi atau gimana, langsung dikirim gitu ya. Akhirnya yang menjadi korban adalah para kurir ini. Gitu. Kan kasihan jadi ya untuk teman-teman yang bergerak di layanan jasa, kalau hal-hal aneh seperti itu terjadi, kalian harus siap-siap nih. Siap-siap apa? Perlindungan. Dari di tempat kerja minta perlindungan dari atasannya mungkin, atau ada aturan hukum yang jelas yang melindungi kalian. Karena kan ada batas-batas tertentu. Boleh dimarahi tapi dengan batas tertentu kalau kalian memang bikin kelalaian. Dimarahinya pun juga bukan dipukulin ya, apalagi dimaki-maki, dipukulin tuh udah nggak bener lah jelas. Betul. Dan banyak yang masih terjadi ya. Dan untuk para pelaku usaha ya, pemilik usaha ya, ingat ya. Mereka itu staf kalian ya, bukan tempat samsak kalian juga. Buat para pelanggan juga sama, mereka bekerja. Melayani banyak orang, menunaikan tugasnya, bukan buat dimarah-marahin. Ya kan? Pelayan restoran fungsinya apa sih? Mengantarkan makanan, bukan buat dimarahin. Kadang yang bikin pesanan tidak tepat bukan yang menghantar, tapi yang di belakang sono. Kalau komplainlah dengan sopan. Percumalah kalian wajib belajar berapa tahun dulu, zaman dulu. Udah baru ya, 9 tahun, 12 tahun. Mental nggak berkembang, intelijensi nggak naik-naik. Plus 62 ini. Aduh, oke kita lanjut. Ya. Kalau disuruh milih ya, malu karena nggak bisa gaya atau terjerat utang. Banyak orang pilih utang daripada nggak bisa tampil keren. Logika di mana nih Bu kira-kira? Nggak ada logika. Yang salah siapa? Yang ngasih utang atau yang ngambil utang? Ya kalau yang ngasih utang kan dia sebetulnya nggak mau tahu ya uangnya mau dipakai apa segala macam. Yang penting pada saat membayar masuk ya sesuai dengan yang disepakati. Nah pengguna hutang ini yang sebetulnya harus bertanggung jawab ya. Kalau dia hutang hanya untuk mempercantik diri, membuat penampilan lebih baik dan sebagainya ya. Dia harus bertanggung jawab. Bagaimanapun pengembalikan uang kalau yang dihutangi kan nggak ada masalah. Jadi lebih kepada yang peminjam ya, kali lebih kepada peminjam. Kalau tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, mayoritas dan sebagainya itu ya salahnya sendiri, gitu. Ini kenapa nih Bu ya belakangan ya banyak sekali manusia yang lebih milih keinginan daripada kebutuhan, gengsi lagi, pingin dilihat orang. Ini salah didikan sejak kecil atau gimana ya? Kan makin parah nih belakangan. Ya, pengaruh medsos juga kayaknya. Ya, karena trendsetter atau melihat orang-orang di luar sana dengan baju, tas dan segala macam HP atau apapun itu, ya membuat orang menjadi tidak terkendali dalam memiliki keinginan-keinginan. Ya. Kalau kita ingat-ingat ya, zaman dulu kayak gini juga nggak sih Bu? Atau baru belakangan booming hal-hal seperti ini? Nggak bisa kontrol diri? Kalau di generasi saya,
Kayaknya Kayak udah tua sekali di generasi lo, salah. Saya belum ya lahir. karena tidak begitu banyak barang ya. Mungkin pasta gigi, sabun, ya tidak ada HP, tas juga merek-merek tertentu hanya 1 2 atau bahkan mungkin tidak sampai 10 merek zaman dulu, sehingga ya orang pun masih pilih-pilih ya, masih bisa memanage gimana caranya kalau memang punya keinginan untuk membeli. Tapi kalau tidak ya biasa saja gitu. Nah, cuman zaman sekarang orang ya karena taktik pasar juga kali ya supaya bisa laku. Nah, pakailah merek-merek terkenal itu dibikin ya, dibikin sesuatu yang bagus yang mirip ya dengan Aslinya. harga ya Yang lebih harga murah. yang lebih murah, sehingga keinginan orang bisa terpenuhi dan dia juga mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah, disitulah mulai namanya juga orang punya otak yang luar biasa ya, kreatif ya. Ya disitulah Penjual makin pintar, penjual makin pintar ya, pembeli makin bodoh. pembeli bisa dibodohin. Zaman dulu nih, Bu. Zaman dulu, kita ngomongin zaman dulu nih. Oh, zaman dulu. Gengsinya orang sama zaman sekarang tinggi mana sih, Bu? Harus tampil gengsian atau memang manusia udah sejak lahir itu di 62 nih kayak gitu? Gengsi nomor 1. Gengsi nomor 1 ya mungkin karena pola asuh ya. Pola asuh. Gengsi makin tinggi, otak makin bodoh. Tapi itu kan karena kekerabatan, karena budaya, karena apa gitu. Budaya ya. gengsi. Budaya gengsi. Ya bisa jadi masuk loh, karena kan kita nggak tahu. Sebetulnya kalau saya melihat dari zaman dulu, orang tidak melihat gengsi kali ya. Tapi orang sudah tahu, bisa menempatkan diri, tahu diri bahwa aku memang bukan seperti mereka. Ya, kalau mereka yang adalah mereka. Jadi tidak pernah mencampur adukkan aturan-aturan atau ada timbul rasa iri atau cemburu atau apapun. Tapi mereka bisa menerima ya. Artinya memang mereka keluarga yang berkecukupan. Mereka wajar kalau punya barang-barang yang cukup ternama, cukup punya nama, cukup bermerek dan sebagainya. Gitu. Nah, mulai muncul itu kalau ada orang yang punya sifat memamerkan diri, Flexingnya. ya flexing, kemudian menyombongkan diri dan sebagainya. Nah, mulai dari situ orang menjadi timbul sifat-sifat iri, cemburu dan sebagainya. Public figure kita hobi flexing, Bu, kebanyakan. Gimana nih? Ya, Kan kebutuhan pasar. kebutuhan pasar ya. Ya. Mau beli barang, duit nggak cukup, pindar. Mau beli barang, duit nggak cukup, korup. Bagus sekali nih, solusi-solusi tepat di masa modern ya. Masalahnya kalau nggak pakai artis-artis ini atau public figure ini juga nggak akan laku kali ya. Ya, dan sekarang bukan cuma public figure dari kalangan entertain, tapi dari kalangan pemerintahan kita juga hobi flexing tuh. Ya untung udah mulai ditangkepin ya, lumayan lah kebongkar banyak. Biarpun nggak tahu habis kebongkar lari kemana lagi tuh duit. Loh, salah ya. Lari ke hutan, Pak. Ya malah sejahterakan hutan-hutan kita ya. Karena ini ngeri ya, ini sedikit kita intermezzo. Keluar nih dikit nih, korup. Saya kemarin lihat-lihat data ya, Belanda. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, sampai sekarang masuk 10 negara yang paling tidak korup di dunia. 10 besar masuk terus. Kita 350 tahun dijajah Belanda. Kok korup ya? Nggak belajar kali ya kita waktu itu? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kalau kita bilang korupsi warisan Belanda, Belandanya nggak korup. Apa kita udah dari cikal bakal turun-temurun sono dulu tuh memang korup? Nah, kalau kita bilang budaya korup lahir dari sebelah, enggak. Mungkin budaya flexing kita nih memang milik kita sendiri yang itu harus kita perbaiki ya. Iya. Kan hal-hal yang nggak baik yang kita bawa sejak zaman dulu sampai sekarang kita eliminasi. Tapi belakangan sejak ada medsos malah digali, diperdalam, dipertajam. Iya. Dijembatani dengan kemudahan-kemudahan pinjaman. Betul. Hidup fokus sama keinginan, kebutuhannya dilupakan. Bisa tampil, bisa flexing, makan aja berat, Indomie lah. Salah sebut nama, nggak boleh, tolong sensor. Itu makanan enak itu. Kan banyak ya, jadi agak ngeri juga ya belakangan ini memang.
kita kembali nih ke cerita tadi. Tentang emosi meledak yang nggak bisa terkontrol ya. Kan meledak-ledak tuh, wah jengkel, meledak, marah kayak kan sempat tuh kapan hari itu. Lagi-lagi public figure kita pada pamer marah-marah tuh di mana-mana. Kok kayak marah itu keren gitu. Kalau teriakin orang itu sebagai atasan bawahannya sampai ketakutan tuh keren gitu. Booming di mana-mana. Apa memang kita ini miskin kecerdasan emosi ya? Atau memang nih akumulasi tekanan-tekanan hidup di negara kita yang nggak ada habis nih? Ya, karena pengaruh lingkungan, adanya unsur kebutuhan berkuasa, kemudian juga karena agresivitas bisa jadi masuk semua di situ. Dan apa ya? Sebetulnya kontrol emosi itu menurut saya harus diberikan yang prioritas ya, yang utama. Ya. Kan keren tuh, marah-marah di depan publik, wih, kayak top banget gitu. Itu kecerdasan mental apa kemunduran mental ya? Apa perlu dengan nada tinggi dan suara keras untuk menyampaikan amarah sebenarnya? Secara psikologinya gimana? Perlu nggak sih teriak untuk marah atau sebenarnya bisa bilang, saya kesel dan saya marah loh? Ya. Apa memang plus 62 perlu dibentak dulu baru sadar? Ya, itu orang menjadi trendsetter ya, karena dengan marah-marah itu sepertinya menyelesaikan semuanya. Karena dia merasa saat itu berkuasa, lalu menunjukkan agresivitasnya, seperti itu. Padahal dengan nada yang rendah, nada berat, nada, ya orang kalau bilang nada yang bass atau alto seperti itu, orang sudah cukup segan. Karena cukup menunjukkan kewibawaan, karena tidak perlu marah-marah. Kadang-kadang orang marah dengan teriakan, dengan apapun tuh beberapa orang juga merasa nggak nyaman ya. Itu bukan menunjukkan mental yang bagus ya. Justru itu dari kelihatan bahwa dia tidak bisa mengontrol emosinya, mengontrol nada suaranya, tidak ada pengendalian diri untuk bisa menyelesaikan masalah. Tuh, ingat kata psikolog kita, kalau marah nadanya dikontrol biar tetap indah lagunya ya. Hati-hati. Marah-marah belum tentu menyelesaikan masalah. Ya, tapi kalau marah bentak-bentak, kalau yang dibentak nggak paham, kalau nggak pakai marah gimana? Kan ada tuh orang-orang yang susah banget masuk ke telinganya. Diomongin nada baik, masuk kiri keluar kanan. Dibentak baru sadar. Dan akhirnya kebiasaan membentak ini jadi rutin. Ya, kalau orang seperti itu spesial ya. Kita perlu telusuri. Ya, jadi kalian nih katanya Ibu Pauline, kalian yang kalau dibilangin di kiri keluar dari telinga kanan, kalian orang spesial. Artinya ya kita perlu melihat faktor di dalam keluarganya bagaimana. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi PR-nya banyak banget. Iya. Ini menarik ya. Ini nih Bu, ada nggak sih cara kita bisa buat orang itu berempati dalam artian lebih mungkin menarik perhatian ya, menarik empati dengan baik atau mengkomplain dengan baik selain dengan nada tinggi apalagi pukulan keras. Ada nggak caranya sih Bu sebenarnya? Tips dan trik biar kayak marah itu edukatif gitu, keren gitu. Ini kan marah-marah nggak keren ya, marah-marah kampung alias marah-marah ala hutan lah, teriak-teriak gitu. Ya, yang pertama kan kita perlu memanage diri kita sendiri, terutama emosi kita. Kalau kita memang terbiasa dengan sesuatu yang keras, kasar, spontanitas, marah dan sebagainya, nah itu perlu kita sadari. Itu sesuatu keuntungan atau kerugian, itu hal yang positif atau negatif. Kalau kita tidak menyadari itu dan kita masih melihat bahwa itu hal positif, akan susah. Tapi kalau kita menyadari bahwa itu menjadi penghambat kita dalam komunikasi, sesuatu yang negatif itu, dan banyak orang menjadi tidak nyaman dan sebagainya, tentunya dia punya kesadaran juga untuk mau berubah. Nah, ketenangan diri dalam membuat kata-kata atau kalimat yang enak, yang nyaman, yang bisa diterima, itu memang tidak mudah, perlu latihan. Tapi kita perlu ada action, jadi tidak sekedar kita diam lalu ada perubahan, tidak. Nah, dari situ kita berproses. Coba kita bicara pada orang, apa sih yang membuat saya tidak disukai? Apa dari nadanya atau apanya? Kalau beberapa dari mereka mengatakan, iya, kamu terlalu kasar,
terlalu keras, terlalu nada tinggi atau apapun itu, nah, coba kalau kita sadari mau berubah, berubahlah. Untuk kenyamanan banyak orang juga, untuk kesehatan mental kita juga. Dari pengalaman yuk, saya dapat banyak sekali orang-orang yang ke tempat saya terus saat diberi pengertian seperti tadi jawabannya adalah begini Bu. Ya saya memang orangnya kayak gini. Itu enaknya diapain yuk? Iya. Itu menunjukkan orang itu tidak mau berubah. Itu aja. Dan dia menolak perubahan. Enaknya diapain nih? Nah, dibina. Binasakan. Banyak loh Bu. Ya. Iya, dibina itu ya satu hal tadi bisa seperti yang Pak Ber bilang. Yang kedua betul-betul dibina secara mental. Ya, kalau memang dia menyadari aku ingin berubah, saya mau berubah deh. Saya nggak merasa nyaman seperti ini terus. Banyak musuh di mana-mana. Setiap kali saya datang banyak orang menjadi takut, bukannya menghormati saya. Nah, berarti ada sesuatu yang lain kan, gitu. Nah ini orang kadang susah membedakan ya antara dihormati atau ditakuti. Banyak orang akhirnya membuat orang merasa kayaknya dihormati karena orang takut sama dia, ya kan? Dan ini ya nggak bagus juga. Perlu nggak sih sebenarnya kalau kita kembali ke tema tadi ya, tema tadi di mana tentang kekerasan kepada kurir yang kirim barang, perlu nggak sih para kurir ini diberikan pendidikan atau diberikan pelatihan bagaimana merespon emosi-emosi pelanggan yang mungkin ya kan kalau kita ngedukasi pelanggannya belum tentu mau gitu ya, apalagi mereka ngerasa keren ya, orang mereka pembeli yang punya duit rajanya, biarpun dari pindar gitu ya, biarpun dari korup juga saya nggak tahu, tapi kan kalau mereka dibina lebih susah. Bisa nggak sih kurir ini diberi pemahaman atau teknik dasar lah, secara ya biar secara psikologi bisa bikin adem sementara, paling nggak mereka bisa kabur pulang lah. Ya bisa, menurut saya kita beri pelatihan atau workshop untuk bisa menjawab dengan kata-kata yang tegas tapi tetap sopan. Ya, bagaimana caranya itu di briefing dulu ya. Beberapa hal spontanitas itu kalau pelanggannya bisa mendengarkan. Cuman kalau yang terjadi seperti yang sudah dialami oleh kurir tadi, langsung dia mendapatkan sesuatu yang tidak terduga, mana sempat dia ngomong ya gitu. Nah, berarti para ya kurir itu yang perlu susah. diberikan teknik perlindungan diri nih. Ya, kayaknya begitu. Bawa Apa stun gun kurir-kurir gitu boleh khusus nggak? yang ini ya, khusus yang berbadan tegap. Atau dikasih strum tempel kejang-kejang gitu. Wah, itu nanti masalah lagi. Apa kurir perlu didampingi oleh keamanan, tapi repot ya. Perusahaan biasanya nggak mau lah dampingin keluar Ya. duit lagi. Kalau bisa ya semurah-murahnya biar untung sebanyak lu salah. Nggak. Kita nggak bermaksud untuk membicarakan perusahaan ekspedisi itu nanti. Di tema yang lain lah. Ada. Tapi di tema yang lain ya nanti. Tapi dengan ya dia memviralkan itu sebetulnya sudah membuktikan ya. Dia sudah melakukan pekerjaannya, lalu dia sedang videonya on untuk melaporkan komplain dan segala macam. Nah, ternyata ada action yang tidak terduga itu. Nah, itu sebetulnya sudah cukup mewakili ada sesuatu yang terjadi. Mungkin menjadi pertimbangan juga ya di bagian ekspedisinya. Nah ini buat teman-teman pelaku ekspedisi, ini bisa jadi PR ya buat teman-teman. Agar hal-hal yang serupa tidak terjadi lagi, bagaimana melindungi mereka yang turun ujung tombak perusahaan di lapangan ini ya. Bu, dari satu kejadian ini Bu, di mana kejadian satu paket KW, satu kurir babak belur ya. Kita belajar apa sih Bu? Ini banyak hal ya, banyak yang bisa kita pelajari. Yang pertama kita belajar mengontrol diri, terutama mengontrol emosi kita, emosi dan pikiran kita. Karena kadang-kadang segala sesuatu yang terjadi secara fisik itu kan dikontrol oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak bisa mengontrol dengan baik, ya akhirnya terjadi seperti itu. Belajar tentang mengontrol diri, emosi. Lalu juga belajar menghargai, ya. Belajar komunikasi juga ada di situ. Ya, karena mungkin kesalahan orang, mana sih orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, tetapi kan dari sekian itu sudah diberi aturan ya, sudah dijelaskan juga kalau barangnya tidak sesuai bisa komplain, bisa dikembalikan lagi. Mungkin ya dengan free ongkir atau apapun itu ya, barangkali supaya tidak keluar biaya lagi. Jadi ada pelayanan ekstra yang harus diberikan sebagai kompensasi dari barang yang salah tadi, sehingga
membuat pembeli juga nyaman ya seperti itu. Nah, banyak yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini. Lalu juga menghargai apa yang sudah dilakukan oleh kurirnya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa langsung melakukan tindakan untuk melampiaskan emosional kita ya, karena belum tentu dia yang salah. Nah, ingat ya, seperti yang Ibu Pauline sampaikan, kadangkala kita manusia ini bisa jadi kejam ya, bisa jadi kejam. Itu bukan karena kita jahat sih seringkali, tapi karena kita nggak tahu atau kita terlalu gengsi untuk mengaku bahwa kita butuh pertolongan. Kalau kalian minta tolong sama kurirnya mungkin dibantu. Barang kalian diretur dapat barang yang sesuai. Atau mungkin kan karena ini ya limit jatuh tempo pinjolnya udah deket, pindarnya udah deket gitu. Kalau retur lagi nggak sempat pamer gitu. Harus dijual mungkin barangnya kali ya. Ingat ya, belajar minta tolong yang baik karena mereka datang untuk menolong kalian, mengirimkan barang kalian ya hargai itu. Ada pesan nggak Bu buat orang-orang yang emosinya naik turun nih? Kira-kira dikasih latihan apa nih Bu? Cara psikologinya biar agak nggak terlalu kusut lah isi kepala. Latihan pernafasan. Iya, sebetulnya tidak mudah juga ya. Kita sebetulnya Kita nggak ada loh Bu, mata kuliah kontrol emosi dari SD sampai kuliah nggak ada itu mata kuliah penting loh padahal seharusnya. Iya, betul. Itulah yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya ini jadi garda utama pendidikan kita, lebih banyak di situ. Karena prioritas kita adalah dikontrol emosi. Saat misalnya di sekolah pun dapat nilai jelek. Nah, kalau orang yang nggak bisa kontrol emosinya bisa dia pukul gurunya lah, pukul orang yang dia contekin lah, siapapun itu. Sudah nyontek mukulin yang dicontekin, ini hebat ini. Pak saudara tolong dicari ada nggak tuh kasus kayak gitu tuh. Kalau ada menarik dia diangkat. Marah yang punya contekan nyontek ke orang karena nilai jelek yang dicontekin dipukulin, nih hebat sekali nih kalau ada nih. Iya. Nanti kapan kita angkat kasus-kasus lucu seperti ini ya. Nah itu sulitnya di situ karena emosi ini kan abstrak ya, artinya bisa terjadi karena dalam keluarga, bisa lingkungan, trauma masa lalu, pengaruh pendidikan juga, dan banyak lagi macam-macam, kekecewaan, lalu marah atau apapun itu. Sehingga kalau kita bilang ya apa yang harus kita lakukan, ya sebetulnya kembali lagi kesadaran diri untuk mau berubah dimanapun dan kapanpun ya itu ya. Kalau orangnya merasa itu oke aja, ini tamengku, ini aku merasa berkuasa kok di sini dengan aku melakukan kekerasan fisik dan sebagainya itu, ini aku bisa dibilang jagoan, orang yang hebat, orang yang punya pengaruh, orang yang ditakuti, mungkin akan membawa label tersendiri pada masyarakat di sekitar itu. Nah kalau seperti itu ya dia nggak akan mungkin sadar bahwa dirinya salah. Nah ini ya, ini pesan luar biasa dari Ibu Pauline ya. Ingat ya, sahabat-sahabat di luar sana, marah itu gampang, teriak-teriak itu gampang, bocil juga bisa. Tapi sabar, nggak semua orang bisa. Butuh latihan, butuh belajar, butuh konsistensi. Ingat, sabar bukan menahan marah, beda ya. Kalau sabarmu masih punya batas, kamu belum sabar, kamu cuma nahan marah. Kalau kamu sabar yang nggak punya batas, ya kamu orang sabar. Dan jadi sabar tuh nggak mudah, susah. Hanya sedikit yang bisa. Dan ingat, marah-marah itu gampang. Bocil pun bisa marah-marah. Dan ingat ya, gengsi nggak bisa dimakan. Jangan sampai gengsi kamu bikin orang lain berdarah-darah. Sampai jumpa kembali di Seket episode yang lainnya. Semoga sahabat-sahabat di sini makin waras, makin sadar dan makin sabar. Ingat apa yang kita sampaikan, kita bahas di sini tidak 100% benar, tapi kami yakin ada nilai-nilai kebenaran, sudut pandang baik yang bisa didapat dengan tonton sampai selesai. Ambil pelajarannya, biarpun mungkin yang kami sampaikan tidak 100% benar, tapi ada banyak pandangan yang punya nilai kebenaran baik. Sampai jumpa kembali. Oke. Bye-bye. Bye-bye.